Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Sebelum kami memulai edisi kali ini, kami mau disclaimer dulu dan menjelaskan jika kami bikin narasi ini bukan untuk memecah belah pihak manapun ataupun kami mau mengadu domba siapapun. Tapi kami cuma menyampaikan apa yang kami tahu berdasarkan fakta yang terjadi. Kami cuma ingin semuanya tuh lurus dan benar. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jadi jangan sampai ada yang benar justru disalahkan dan yang salah tapi justru tolak pinggang merasa benar. Paham ya? Oke, kalian mungkin udah sering banget denger ya kalau kontrak Sintayong di timnas itu tergantung Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 ya, kalau nggak salah bulan Juni gitulah. Nah, katanya target Piala Asia ini tuh Sintayong sendiri yang minta, dan itu kata PSSI lo ya, yang disampaikan oleh Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Nah, ini videonya. Dua waktu itu, satu target daripada tim nasional senior lolos U16, 16 besar maksud saya. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Jadi masih ada PR tambahan gitu. Waktu itu kami coba mencari tahu kebenarannya ke berbagai sumber, dan kami bilang waktu itu ya, nggak mungkin ada pelatih yang nargetin sendiri nasibnya. Karena kalau kita bicara secara logika, ini adalah hal bodoh. Orang bodoh aja yang nyerahin nyawanya secara sukarela. Waktu itu kami dihujat habis-habisan, yang bilang kami sok tahu lah, memecah belah lah, inilah, itulah. Nah, sekarang kami akan kasih sebuah artikel dari sebuah situs bernama Bola Nusantara. Nah, ini artikelnya ya. Kalau kalian mau lebih jelas lagi ya silahkan buka Google, ketik aja Bola Nusantara, cari artikel Sintayong. Di situ pasti ketemu deh. Nah, di artikel ini dituliskan Sintayong pernah bicara pada media Korea Selatan soal nasibnya di timnas. Nah, kata Sintayong, saya sempat berbincang dengan Ketum PSSI, Erick Thohir, menanyakan apakah ada perpanjangan kontrak atau tidak. Nah, ini tulisannya. Nah, di sini dituliskan juga, jika kami lolos 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23, kami akan memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak. Ini tulisannya ya. Jadi gini, kita jelasin secara santai aja ya. Nah, Sintayong ini kan nanya nih sama Eto, nasib saya gimana nih di timnas, diperpanjang apa enggak? Terus dijawab sama Eto, ya kalau lu mau diperpanjang, lu kita kasih target dulu, lolos 16 besar Piala Asia Senior dan perempat final Piala Asia U23, baru kita perpanjang kontrak lu. Gitu kali ya secara santainya. Soal benar apa enggak berita ini, jangan salahkan kami lo ya. Ini kan menurut artikel ini, bukan kami yang bilang lo ya. Cuma apa yang mau kami luruskan di sini, PSSI ngasih target ke pelatih itu adalah hal yang wajar. Betul, PSSI ngasih target ke pelatih itu wajar, sebab di klub aja manajemen klub pasti ngasih target kok ke pelatih. Tapi yang mau kami luruskan adalah banyak yang menghujat Sintayong dan bilang, ah, Sintayong belagu amat, belum ngasih apa-apa aja udah berani ngasih target ke PSSI. Enggak gitu. Bukan Sintayong yang minta target, tapi PSSI yang ngasih target. Yaitu targetnya lolos 16 besar Piala Asia Senior dan 8 besar U23. Tapi kalau masalah perempat final U23 itu kami nggak tahu bener apa nggak Sintayong yang minta itu. Jadi nanti jangan salah kaprah lo ya. Kalau nanti Sintayong gagal di Piala Asia U23, jangan bilang ini salahnya Sintayong karena minta target sendiri. Bukan Sintayong yang minta, tapi PSSI yang menargetkan. Udah jelas ya sekarang? Kami jelaskan ya, di sini kami nggak lagi ngebelain Sintayong lo ya. Kami cuma mau meluruskan aja, meluruskan kata-kata orang-orang yang bermuka dua. Arya Sinulinga pernah bilang, kalau Sintayong bagus, ngapain kami lepas? Kemudian untuk apa kita menyingkirkan STY? Orang kalau bagus kok ngapain? Iya, betul. Goblok banget kita Iya, menyingkirkan STY kalau dia bagus, bodoh dong kita. Iya, betul. Kita nggak ada niat tuh melepas Sintayong, tapi Sintayong sendiri yang minta target. Itu kata Arya Sinulinga. Nah, sekarang kalian udah jelas dong di sini siapa yang bohong dan siapa yang enggak. Nah, gitu aja. Gimana? Paham?
Kita ke berita klub. Nah kan apa yang kami bilang, setiap laga Barito Putra kontra Persib Bandung itu pasti akan dibumbui intrik-intrik. Pertandingannya udah selesai, tapi kasus masih jalan terus, malah makin panas. Pihak Persib resmi mengajukan surat protes pada PSSI dan LIB soal kepemimpinan wasit Ervan Effendi. Sebab di laga ini ada beberapa kesalahan yang wasit ini lakukan. Dan yang paling fatal itu adalah kartu merah yang salah. Sebab dalam tayangan ulang posisi Tokantin itu udah offset. Kalaupun seandainya Nick dan Beto ini memang lakukan pelanggaran dan di kartu merah, apalagi yang kena kartu merah itu Beto, padahal Nick yang lakukan pelanggaran, ini nggak masuk akal menurut Hodak. Terus apa sanksi pada hakim garis yang udah double kesalahan? Kok double kesalahan? Ya iyalah, jika ini dianggap offside, maka seharusnya kartu merah Beto ini dibatalkan alias tidak sah dong. Lalu pelanggaran Murilo Mendes pada Siro ini benar-benar fatal sih, sebab Siro ini lagi ngebangun serangan dan Siro ditarik. Ini wajib kartu, tapi wasit gak berikan kartu. Nah itu tadi dari pihak Persib ya. Lalu bagaimana dari pihak Barito Putra? Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan justru berkomentar lain. Menurut RD, gol David Da Silva itu nggak sah. Sebab katanya sih David Da Silva ini udah offset duluan. Bahkan katanya offside-nya ini udah 2 langkah di depan pemain bertahan Barito Putra. Daripada kita saling ribut, kita cek aja videonya. Lihat sendiri ya, ketika bola ditendang oleh McClough, posisi DDS di mana ya? Silakan lihat sendiri. Saat bola ditendang oleh Clough, posisi DDS masih ada di depan M. Firly. Inikah yang dibilang offside? Halo RD. Ya kalau cuma lihat dari tayangan ulang kayak gini nih, ya pasti offside lah. Sebab ya itu pas DDS udah dapat bola dan udah lari. Aduh, silakan nilai sendiri guys, siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Kalau dibandingkan dengan offside-nya Tokantin sebelum dilanggar, ini jauh banget cuy. Terus dia bilang harusnya bukan cuma Alberto yang kena kartu merah, tapi Nick juga harus kena kartu merah. Sebab pelanggarannya dilakukan sama 2 orang. Ya ampun, ini nggak ngelihat atau gimana sih? Yang ngawal Tokantin itu bukan Beto, tapi Nick. Beto itu cuma ngikutin. Ketika Tokantin disenggol sama Nick, kena si Beto. Tapi ya udahlah ya, dalam sepak bola itu pelatih lawan menyalahkan tim lawan itu adalah hal yang biasa. Tapi ya sekelas RD gitu loh, masih mempertanyakan hal kayak gitu, punya pikiran kayak gitu loh. Kan nggak semua pelatih punya pikiran kayak gitu juga. Kita ambil contoh pelatih Dewa United dan Persita, Jan Olde dan Divaldo Alves. Timnya ini dibantai loh sama Persib, tapi nggak nyalahin tim lawan tuh. Dibantai loh padahal. Lah ini Seri aja udah bilang kayak gitu, gimana kalau kalah? Sebagai catatan, RD ini adalah fansnya Persib loh, tapi satu-satunya pelatih asal Indonesia yang nggak pernah mau melatih Persib dan selalu menolak jika ditunjuk jadi pelatih Persib. Silahkan komentarnya guys. Dari Persita Tangerang, pelatih Persita Tangerang Divaldo Alves akhirnya mengikuti jejak Persib Bandung dan Madura United untuk melepas pemain ke timnas U23. Alves mengaku silahkan saja jika PSSI mau ambil pemain Persita Tangerang, asal dengan syarat, yakni regulasi U23 di setiap pertandingan dibatalkan jika klub itu pemainnya diambil ke timnas. Awalnya ada isu jika pelatih Persita ini menolak lepas pemain ke timnas, tapi itu dibantah oleh Alves dan mengatakan bukan nggak mau, tapi akan didiskusikan lebih dulu dengan manajemen. Sebab kalau misalnya 3 pemain diambil ke timnas, terus regulasi U23 tetap dijalankan, ya Persita mau pakai pemain mana? Sejauh ini sudah ada 7 klub yang bicara soal pelepasan pemain ke timnas, yakni Borneo FC, PSS Sleman, dan Persija Jakarta yang resmi menolak, Dewa United 50-50, Madura United, Persib, dan Persita yang setuju, dan yang terbaru Persik Kediri katanya sih masih 50-50. Sebab Arthur Irawan masih nunggu janji PSSI kalau pemain U23 ditarik ke timnas, maka regulasi U23 di setiap pertandingan itu dibatalkan. Tapi selama ini itu tetap berjalan.
Sebenarnya kuncinya di PSSI sih. Kalau PSSI membatalkan regulasi U23 di pertandingan Liga 1 sisa ini ya saya yakin sih, kami yakin sih para klub juga mau ngelepas pemain U23 ke timnas. Dari Persikabo, kekalahan 2-3 dari Borneo FC di pekan ke-25 membuat tim asal Bogor ini semakin sulit keluar dari zona degradasi. Dengan sisa 9 laga, Persikabo harus menang minimal 5 laga lagi dah. Dengan poin maksimal 32 itu poin yang paling aman ya untuk terhindar dari degradasi. Tapi apa mungkin bisa dilakukan? Sebab di 9 laga terakhir, Persikabo ini harus jumpa tim-tim raksasa loh, seperti Persib, Bali United, PSIS, Persik Kediri, bahkan Barito Putra. Nah, gimana menurut kalian? Mampu nggak nih Persikabo keluar dari zona degradasi? Dari Bayangkara FC, Raja Nainggolan nyentil orang-orang yang pernah menghujat Sintayong. Soal Sintayong ini yang pernah bilang pemain Indonesia itu passing aja salah dan harus belajar passing. Di laga lawan PSS Sleman ada video Nainggolan ngambek sampai nendang bola keluar jauh dari lapangan usai umpan dari Fatsur Rohman gak akurat. Usai laga, Nainggolan pun memberikan komentarnya. Jika kemarin ada yang bilang pelatih timnas Indonesia ini bodoh saat dia bilang pemain Indonesia itu harus belajar passing, saya pikir kalian yang bodoh. Pemain Indonesia itu memang harus banyak belajar passing. Kenapa saya emosi tadi? Itu bola mudah dan jarak pun dekat, tapi bisa tidak akurat seperti itu, ujar Raja Nainggolan yang kami kutip dari bola.com. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Di sini mata kita dibuka. Kita tahu, kita semua sama-sama tahu Tuhan itu nggak tidur. Orang menghujat Sintayong dianggap merendahkan pemain Indonesia, akhirnya kebuka sendiri kan. Karena emang buktinya pemain kita ini passing aja lemah. Tapi ya itu, kalau orang udah ngerasa benci sama seseorang, meskipun yang diucapkan orang itu benar, ya pasti salah aja di mata dia. Bener nggak? Dari Persebaya, Paulo Henrique jadi sorotan lagi. 2 golnya di laga lawan Persita jadi sorotan, yakni 1 gol bunuh diri dan 1 gol penyeimbang. Meskipun kami tahu ya, gol bunuh diri ini bukan kesalahan murni dari Henrique. Karena ada istilah di sepak bola itu, wrong man in the wrong place, alias orang yang salah di posisi yang salah. Maksud hati sih bagus bantuin pertahanan, tapi ya kita tahu lah skill bertahan Henrique ini nggak sebagus striker lain. Makanya wajar jika usai laga Paul Munster ini bilang, secara performa saya pikir Henrique belum selevel dengan David da Silva. Ngerti dong apa yang diucapkan Paul Munster di sini. DDS emang tajam di depan, tapi saat bertahan pun DDS bisa diandalkan, selalu unggul dan selalu bisa ngebantuin pertahanan. Wah, ini sih makin panas aja nih para pendukung Persib kalau beneran Paul Munster ini tertarik sama DDS.